Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman kelas 12 MIPA ya. Nah, alhamdulillah sudah berlalu kenalkan dulu saya di sini Zulfikar Fatah Zuhad adalah mahasiswa PPR dari UIN Jakarta. Nah, kebetulan kami sudah bertugas untuk menggantikan guru fisika. Nah, kebetulan saya di bagian menggantikan Pak Tri Wahyono ya atau Pak T ini. Kebetulan karena Pak T mampu kelas 12, makanya untuk beberapa pertemuan ke depan saya yang akan mencoba untuk menggantikan Pak TW memberikan materi kepada kalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview saja materi yang sudah diberikan oleh Pak TW tentang industri elektromagnetiknya. Nah, kalian ingat-ingat tuh, kemarin di industri elektromagnetik itu udah belajar sampai mana aja. Nah, pada bahasan pertama kita akan membahas tentang flux magnetik. Oke, ketika kita bicara flux magnetik, maka kita akan teringat juga dengan flux listrik. Ya, di pelajaran arus listrik ya, atau di blog sebelumnya diberikan pengertian bahwa flux listrik itu adalah sejumlah besar atau sebanyaknya garis-garis medan listrik yang menembus suatu bidang ya, atau memotong tegak lurus suatu bidang. Maka kalau flux magnetik dia adalah sejumlah garis medan magnetik yang memotong tegak lurus suatu bidang. Nah, kalian bisa baca di sini. Jadi flux magnetik itu sebenarnya adalah garis-garis khayal, biasa disebut dengan garis-garis medan magnetik. Jadi flux magnet itu digambarkan sebagai sejumlah garis medan magnetik yang memotong tegak lurus terhadap suatu bidang atau menembus tegak lurus suatu bidang. Nah, gambarnya gimana sih? Nah, ini dia, ada dua gambar di sini. Kita perhatikan di gambar 6.2 yang pertama. Di sini ada luas penampang, ya, luas penampang, di mana luasnya adalah A, ya, luasan suatu bidang, luasnya A. Kemudian di sini dia itu ditembus oleh garis medan magnet, atau oleh sebuah garis medan magnet yaitu B, yang memiliki simpangan sebesar θ dari garis normalnya. Nah, garis normalnya ini adalah garis yang tegak lurus dengan bidang. Kemudian dia memiliki simpangan ya, B-nya memiliki simpangan sebesar θ terhadap garis normal. Nah, oleh karena itu, nanti dalam perumusan persamaan flux magnet kita akan mengenal atau diberikan tambahan variabel kosinus. Kenapa kosinus? Karena tinjauannya adalah ketika kita melihat dari sudut θ, maka kita akan butuh suatu pengali yang menyebabkan B ini tegak lurus dengan bidang A. Nah, makanya kita pakai kosinus. Ingat, kosinus adalah samping miring. Sehingga ketika kita pakai kosinus, maka itu akan sejajar dengan garis normalnya dan tegak lurus dengan bidang. Nah, kalau pakai sin itu gimana? Kalau pakai sin, dia adalah depan miring. Kalau depan miring, berarti dia akan sejajar dengan bidang, tegak lurus dengan garis normal. Maka kita akan kesulitan untuk mencari flux magnetik. Nah, makanya di sini ada variabel kosinus untuk membantu kita mencari nilai flux magnetik. Kalau misalkan B-nya itu mempunyai simpangan sebesar θ terhadap garis normal. Oke, seperti itu. Ini gambar yang di bawahnya sama ya, hanya bedanya kalau ini adalah ketika dia keluar dari permukaan bidang, dan yang bawah ini ketika dia akan masuk ke dalam bidang. Nah, penulisan persamaan flux magnet biasa ditulis dengan ini, di mana B tegak lurus A. Nah, B tegak lurus A ini adalah B cosinus θ dikalikan dengan A. Nah, kalau di fisika itu biasa disederhanakan menjadi B A cos θ, karena ini pengali sehingga bisa dipindah-pindah kemana aja ya. Jadi lebih mudah penulisannya, atau kalau kalian mau menghafal pun jadi lebih mudah ya. Jadi B A cos θ ya, B A cos θ. Dengan keterangannya dari ini, ya kita sudah tahu flux magnet ini dengan satuan Weber, kemudian medan magnet B, ya dengan A adalah luas penampang, dan satuan medan magnet adalah Tesla, kemudian luas penampang seperti biasa meter persegi. Nah, keterangan selanjutnya adalah syarat di mana nanti θ bisa kita gunakan dengan persamaan cos itu ketika θ-nya adalah sudut yang diapit antara medan dengan garis normalnya ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti di soal ada soal yang di mana θ-nya ada diapit oleh medan dan bidang ya, ini medan, garis medan dan bidang, maka kita harus mencari θ yang diapit oleh garis normal dan medan magnet dengan B, agar nanti kita bisa pakai rumus kosinus ya, jangan lupa itu. Nah, agar lebih jelasnya kalian bisa melihat video ini. Keberadaan medan magnet dapat dilukiskan sebagai garis dengan arah panah atau garis gaya magnetik. Garis gaya magnetik rapat menunjukkan bahwa medan magnetnya kuat. Sebaliknya, garis gaya magnetik kurang rapat menunjukkan bahwa medan magnetnya lemah. Seorang ilmuwan fisika terkemuka, Michael Faraday, mengungkapkan akan adanya suatu besaran yang dinamakan flux magnetik. Didefinisikan sebagai
banyaknya jumlah garis gaya magnetik yang menembus suatu bidang permukaan. Untuk memahaminya, perhatikan ilustrasi berikut. Di depan garis gaya magnetik terdapat permukaan yang tidak lurus terhadap garis gaya. Garis gaya nantinya akan menembus bidang permukaan. Ketika bidang permukaan dimiringkan, sekarang hanya ada 6 garis gaya saja yang berhasil menembus bidang permukaan. Ketika bidang permukaan sejajar terhadap bidang horizontal, ternyata tidak ada garis gaya yang menembus permukaan. Pada kondisi ini, nilai flux magnetik adalah 0. Secara matematis, flux magnetik dapat dirumuskan sebagai perkalian dot antara induksi magnet dan luas bidang permukaan. Besarnya adalah B A cos theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh garis B dan garis normal terhadap permukaan A. Untuk memahami konsep ini, kita akan menyelesaikan soal berikut. Bidang seluas 100 cm² berada dalam medan magnet yang mempunyai kuat medan magnet sebesar 2 kali 10 pangkat minus 2 Tesla. Tentukan flux magnetik pada bidang tersebut. Bagaimana menentukan sudut? Baiklah, berdasarkan informasi dari soal, nilai B adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 Tesla. Nilai A adalah 100 cm² sama dengan 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Sekarang, kita akan mendapatkan nilai theta. Caranya, pada titik potong antara B dan bidang permukaan, tarik garis yang tegak lurus terhadap bidang permukaan tersebut. Garis ini disebut sebagai garis normal. Hampir mirip dengan sifat pemantulan, nilai theta 1 adalah 60 derajat dan nilai theta 2 adalah 30 derajat. Flux magnetik dapat dihitung menggunakan. Nah, itu dia. Untuk yang kita pakai adalah 60 derajat untuk ini dan 30 derajat untuk ya, perhatikan bebek sampai dulu ya. Persamaan B sama dengan BA cos theta. Pada kondisi 1, nilai flux magnetik adalah 1,73 dikali 10 pangkat minus 4 Weber. Pada kondisi 2, nilai flux magnetik adalah 1 dikali 10 pangkat minus 4 Weber. Yap, semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang berguna. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ya, kan tadi videonya tentang penjelasan bagaimana kita agar lebih mudah ya memahami bagaimana flux magnet itu menembus suatu bidang, kemudian bagaimana cara menentukan theta ketika kita dihadapkan pada soal yang thetanya itu tidak diapit oleh garis normal dan juga garis gaya atau garis medan magnet. Nah, kemudian ini soal yang berikutnya. Kalau tadi soal yang di video adalah soal mengenai luas penampang dengan luas penampang bukan lingkaran, maka di sini kita akan diberi soal baru di mana luas penampangnya ada lingkaran. Ya. Pertanyaannya adalah jika medan magnet yang mengenai bidang ialah 50 Tesla, kemudian jari-jari dari silinder ini, jari-jari dari silinder ini adalah 1,4 meter, maka berapa flux magnetik atau flux magnetiknya yang lalu bidang ini? Jadi kita tuh pengen tahu berapa flux magnetiknya melewati silinder ini ketika luas penampangnya ini bukan persegi panjang, tapi dia adalah lingkaran. Oleh karena itu kita tinggal dituliskan saja apa yang diketahui. Di sini kita mengetahui bahwa medan magnetnya ada 90 Tesla, kita tuliskan dari buku biasa berdasar 1,4 meter. Ditanya adalah ini. Nah, kita jawab pakai rumus yang tadi ya. Nah, bedanya di sini nih. Nah, di sini kita tuliskan sebagai PR kuadrat karena kan luas penampangnya kita belum tahu, dan di soal yang sebelumnya kan luas penampang sudah ada. Kita tinggal rumuskan. Kita cari pakai luas lingkaran. Luas penampang silinder itu adalah luas lingkaran ya. Luas penampang silinder adalah luas lingkaran. Oleh karena itu kita pakai rumus PR kuadrat untuk mencari itu. Dengan Q ada 22/7, ya kita tinggal rumuskan di 50. 22/7-nya kemudian 1,4 kuadrat adalah jari-jarinya. Ya. Dikalikan dengan 0,5. 0,5 adalah kosinus dari 60 derajat. Ya, setengah atau 0,5. Dan hasilnya ada 155 derajat. Nah, jadi seperti itu ya. Ini diperhatikan baik-baik. Beberapa soal yang tadi juga diperhatikan baik-baik. Siapa tahu nanti muncul di AS atau di tugas-tugas selanjutnya. Jadi kalian bisa melihat video ini diulang-ulang ya, untuk sebagai petunjuk kalian untuk mengerjakan soal-soal yang nanti bisa diberikan. Oke, selanjutnya setelah kita bahas tentang flux, kita akan membahas tentang konsep induksi elektromagnetik. Konsep induksi elektromagnetik ini pertama kali dibawa oleh Michael Faraday
pada tahun 82 dia itu mengalami yang namanya kegalauan. Kenapa bisa listrik itu berubah menjadi magnet? Tapi sebaliknya, bagaimana sih apakah magnet itu bisa berubah menjadi listrik? Nah, akhirnya dia menulis dalam catatannya adalah mengubah magnet menjadi listrik. Dan ini adalah dua gambar yang menunjukkan hal itu. Ya, di gambar yang pertama kita lihat, ini adalah medan magnet utara selatan ya, north dan south. Nah, dia dimasukkan ke dalam kumparan. Yang kumparannya ini adalah ada 3 ya, kita anggap aja ini 1, 2, 3 ya. Dimasukkan ke dalam kumparan. Nah, kemudian dia menghasilkan nyala lampu yang terang dengan tegangan yang dihasilkan itu maksimum ya di sini. Kemudian yang gambar kedua di sini dia dengan 2 kumparan dimasukkan lampu yang berada dalam rangkaian dia nyala, namun tidak terlalu terang, tidak seterang ketika dia kumparannya banyak. Ketika magnetnya itu dimasukkan ke dalam kumparan yang banyak, lilitannya banyak, dan tegangan yang dihasilkan pun tidak full. Nah, ini dia ya. Nah, jadi ini nanti ada pengaruhnya lagi dengan pembahasan selanjutnya tentang bumper gate. Nah, jadi induksi elektromagnetik itu merupakan peristiwa munculnya GGL atau gaya gerak listrik ya, di dalam suatu kumparan atau konduktor. Jadi medan magnet masuk ke dalam kumparan atau konduktor, dia akan menghasilkan nyala lampu karena GGL gitu ya. Hal ini terjadi karena perubahan flux magnetiknya terjadi karena perubahan flux magnetik atau terdapat konduktor yang bergerak melintasi medan magnetik sehingga menyebabkan terjadinya beda potensial pada ujung kumparan. Jadi ada beda potensial antara ujung kumparan yang ini dengan ujung kumparan yang ini sehingga menghasilkan nyala lampu dan menghasilkan GGL ya, muncul GGL dan di sini terbaca tegangannya sekian atau sekian. Selanjutnya gimana sih kalau kita menghasilkan GGL induksi? Nah, ada 5 cara di sini untuk menghasilkan GGL induksi. Yang pertama adalah memutar magnet di dekat kumparan, kemudian yang kedua adalah memutar magnet di dalam kumparan, di dekat dan di dalam, ya, di dekat kumparan, kemudian di dalam kumparan seperti contohnya tadi, kemudian menggerakkan magnet keluar masuk kumparan, ya, keluar masuk kumparan berarti yang tadi, kalau yang memutar berarti nanti contohnya ada di dinamo sepeda. Ya, kemudian memutus atau menyambungkan arus listrik yang searah yang melalui kumparan, dan yang kelima adalah memutar kumparan dalam magnet. Nah, begini contoh. Generator AC sederhana itu menggunakan konsep yang kelima nih, memutar kumparan dalam magnet. Namun sebenarnya kumparan ini bergerak karena ada tolak medan dari sini. Ini bergerak terus kemudian kumparan berputar, akhirnya menghasilkan di sini adalah GGL induksi. Itu GGL induksi yang menyebabkan lampu indikator pada AC mungkin kepada nanti nyala atau apinya nyala. Kemudian kalau contoh klasiknya lagi adalah di dinamo sepeda. Biasanya sepeda-sepeda yang lama, jengki atau sepeda ontrong, kita akan menemui dinamo di ban depan ini untuk lampu. Nah, ini di sini ada kumparan, kemudian di sini ada magnet utara dan selatan, yang dia itu akan berputar ketika roda penggerak ini bersentuhan dengan ban depan sehingga terputar. Kemudian medan magnet ini berputar menghasilkan medan magnet yang flux magnetiknya menyebabkan nanti adanya GGL induksi di antara dua ujung kumparan ini, atau menyebabkan beda potensial yang menyebabkan munculnya GGL induksi ya. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai GGL induksi. Jadi antara flux magnet dan GGL induksi itu sangat berhubungan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bumper gate, tapi cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan ini. Nah, kalian bisa baca lagi materinya, kalian bisa baca ulang. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bumper gate. Nah, syukur-syukur kalian besok bisa membaca dulu agar ketika saya jelaskan nanti tidak terlalu bingung. Kemudian untuk pertemuan yang pertama kali ini dengan saya, terima kasih. Jangan lupa belajar, jangan lupa nanti tugasnya dikerjain juga, dikumpulkan 1 minggu setelah ini, atau ketika nanti saya minta kelas kalian mengumpulkan ya nanti kalau bisa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.